pong bagyo ang pumasok ngayon. Gadis ini bernama Sarah. Ia baru saja tiba di kota kelahirannya setelah lama tinggal bersama dengan neneknya di kampung. Sarah turun di pasar, lalu disambut oleh pacarnya yang bernama Nick. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka melepas rindu dengan cara begituan. Sesampainya di rumah, Sarah dikejutkan oleh pembantu lama mereka. Dia juga ikutan senang karena Sarah pada akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya. Saat itu sudah tengah malam, jadi ibunya Sarah masih tidur. Namun pacar ibunya yang bernama Mike terbangun melihat Sarah yang kebetulan sedang mandi. Berhubung Sarah mandi tanpa menutup pintunya, Mike jadi bisa melihat pemandangan indah dari sana. Pagi itu, ibunya Sarah yang bernama Vivian kaget anak perempuannya telah kembali tanpa mengabarinya terlebih dulu. Saat itu suasana tampak ceria. Namun ketika Mike menampakkan dirinya, Sarah cukup terkejut dan jadi kesal. Belum ada setahun ditinggal sang suami, ibunya Sarah sudah move on begitu cepat. Sarah agak tidak terima, tapi Vivian mencoba menenangkan dan memberikan pengertian padanya. Mike ini punya usaha bengkel motor dan salah satu karyawannya adalah Nick. Di sisi lain, Vivian juga punya usaha warung makan. Warung itu cukup ramai, jadi sangat sibuk kalau jam-jam makan siang. Saat itu musim hujan, Vivian meminta Mike menjemput Sarah di sekolah. Di sini Sarah cukup canggung karena baru pertama kali. Sementara itu Nick yang lagi istirahat didatangi seorang gadis bernama Becky yang mengajaknya begituan. Parahnya Nick mau-mau saja. Dan ternyata Becky adalah anak perempuannya Mike dari pernikahan sebelumnya. Semuanya saling terkait. Nah, meskipun belum menikah dengan Vivian, Mike ini sudah lama tinggal bersama dengan wanita itu. Suatu hari, Vivian mengajak Sarah untuk fitting baju yang akan dipakai saat pernikahannya dengan Mike nanti. Di sana, Sarah berkenalan dengan Becky yang nanti akan menjadi saudarinya. Tapi Sarah belum tahu kalau Becky ada main dengan Nick. Saat yang lain sedang sibuk, Mike malah asik memandangi Sarah yang sedang mengepas pakaian di kamar ganti. Sejak Sarah kembali ke kota, Vivian ingin menjaga anaknya itu supaya tetap aman dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk. Bahkan dia tidak boleh pacaran dulu. Pulang sekolah, kini Mike juga yang menjemputnya. Sementara Sarah masih merasa canggung dan agak segan. Tapi Mike mencoba mencairkan suasana dengan memberikan hadiah untuk Sarah berupa kalung emas dan sebuah ponsel baru. Suatu malam, Sarah diam-diam pergi menemui Nick dan pulangnya ia diantar oleh Nick yang sekalian ingin meminta jatah bermesraan. Akhirnya, mereka melakukan hal itu di gudang dan sialnya Mike menyaksikannya. Tatapan Mike sepertinya punya niat jahat pada Sarah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Meski sudah diberi hadiah, Sarah tetap saja merasa tidak nyaman dengan Mike. Dia sadar kalau tatapan Mike padanya mencurigakan. Sarah pun menceritakan itu pada Nick. Nick sempat kesal, tapi Sarah tidak ingin ada keributan. Saat Sarah pulang, dia sudah ditunggu Vivian di kamar. Ibunya itu marah besar. Dia tahu kalau semalam Sarah habis bermesraan dengan Nick di gudang. Tentunya dia tahu itu dari Mike. Sementara itu, Mike memanggil Nick dan tiba-tiba saja memecatnya. Mungkin karena kejadian semalam. Di sini Nick tidak terima dan hampir saja terjadi baku hantam.
Nick pun pergi dari sana dan mencoba menjemput Sarah di sekolah. Tapi sayangnya sudah keduluan Mike. Kala itu, Mike benar-benar nekat. Dia membawa Sarah ke bengkel dulu dengan alasan ada barang yang tertinggal. Begitu ada kesempatan, Mike langsung melancarkan aksinya untuk menodai Sarah. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kalah kuat. Setelah itu, Sarah mencoba mengadu pada ibunya, tapi malah kena marah karena sang ibu mulai tidak percaya dengannya. Hanya Nick tempat Sarah mengadu. Dia meminta Nick untuk membawanya kabur. Tapi sebelum itu, mereka ke rumah Sarah untuk mengambil barang-barang. Sayangnya Mike muncul dan mengancam mereka dengan senjata. Saat Vivian muncul, Sarah langsung bilang kalau dia sudah dinodai oleh Mike. Mike pun tidak bisa mengelak lagi. Dengan penuh amarah, Mike menembak Vivian, Nick, dan Sarah. Suara tembakan itu sampai terdengar oleh orang-orang yang makan di warung Vivian hingga mereka kabur. Melihat kondisi tersebut makin kacau, Mike pun mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntungnya Sarah masih bisa diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, sementara yang lain tidak selamat. Mirisnya ibunya yang sudah persiapan mau menikah malah terjadi seperti ini. Dan film ini berdasarkan kisah nyata. Oh, dahan-dahan lang. Okay lang. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Excuse me po, kaka-text lang po ni Miss Nako, wala. daw po. 200 minimum. Pagka na umupo ka na lang dyan. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Sige, ingat po kayo, Mrs. Tan. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya. Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya Ella harus menelan kekecewaan karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda. Si Rico, ibabiyahe nung ngayon, Miss. Di rumahnya Rico ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Rico dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Rico dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah.
Kala itu, perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Rico yang ingin mengantarkan makanan. Thank you na, Angel, ah. Pero, salamat. Mauna na ako. Ha? Beberapa hari kemudian saat Rico bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Rico pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Rico yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Rico meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Rico untuk mencobanya di lain waktu. Tujuan Rico untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Rico yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Rico ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Rico lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bus yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Rico. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bus. Karena puas dengan permainan Rico, Ella pun jadi bucin. Meski kaget ketika Rico mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Rico yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Rico yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Rico memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung mengomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Rico di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Rico, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Rico dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Rico ketemuan. Tentunya Rico lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu. Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Rico tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Rico pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Rico mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Rico pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Rico sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Rico sedang cuti menjaga istrinya yang hamil. Hati Ella hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Rico mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Rico, Ella pun memutuskan pria itu. Rico hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Talaga ako ng pagkakataon. Sabihin mo, ganun din naman pala tingin mo sa akin eh.
Malam harinya ketika Rico pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Rico yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Rico, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Rico ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Rico. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Rico bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella, sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Sa bahay mo eh. Balik dito. Umaasang mapapadaan ka. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai. Sudah 8 tahun, dua saudari tiri, Grace dan Ivy, terpisah jarak dan waktu antara Filipina dan Selandia Baru. Kini mereka bisa saling melepas rindu ketika Ivy mengunjungi Grace yang tinggal di Selandia Baru. Selain berkunjung, Ivy sebenarnya ingin mengikuti jejak Grace, sang kakak tiri di negara itu. Namun dia ragu akan mendapat visa kerja sekaligus pekerjaan di sana. Di perjalanan menuju rumah Grace, Ivy yang memiliki hobi fotografi sangat antusias memotret pemandangan indah Selandia Baru. Sesampainya di rumah Grace yang minimalis, Ivy langsung terkesima akan keindahan dan kerapian rumah itu. Saking sukanya dengan rumah itu, Ivy langsung menolak ketika Grace menawarinya untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Sayangnya saat itu sesi melepas kangen mereka harus tertunda karena Grace tiba-tiba mendapat telepon dari kliennya. Ya, Grace ini adalah seorang housekeeper yang pekerjaannya adalah membersihkan rumah klien. Meski dirinya lelah karena jet lag, malam itu Ivy tak bisa menolak ketika Grace mengajaknya pergi ke bar. Di sana, Ivy sempat saling melempar senyum pada seorang pria yang tiba-tiba dicium oleh Grace. Ivy pun langsung memasang wajah datar ketika Grace memperkenalkan pria bernama Felix itu kepadanya. Felix yang juga berasal dari Filipina adalah pengelola bar tersebut. Ketika sedang ngobrol berdua dengan Grace, Ivy mengaku heran kenapa Felix sangat ramah pada wanita lain di bar itu. Padahal dia sudah punya Grace. Sambil tersenyum santai, Grace pun menjelaskan kalau dia dan Felix hanya menjalin hubungan tanpa status. Tak mau ambil pusing dengan hubungan kakak tirinya, Ivy pun memilih untuk larut dalam hingar-bingar tempat itu bersama Grace hingga mabuk. Ternyata Ivy lebih jago minum daripada Grace. Bersama dengan Felix, Ivy harus memapah Grace yang mabuk masuk ke rumah.
Ketika sedang beristirahat di kamarnya, Ivy mendengar suara orang kepedesan dari kamar Grace di sebelah. Ternyata kakak tirinya itu sedang bermesraan dengan Felix. Keesokan paginya, Felix mengajak Grace dan Ivy berkeliling kota. Dengan kameranya, Ivy memotret keindahan alam serta kebersamaannya dengan Grace dan Felix. Sore harinya, ketika Felix diajak nongkrong Grace di rumahnya, fokus pria itu teralihkan oleh Ivy yang sedang mengedit foto-fotonya kemarin. Felix bilang kalau hasil foto Ivy sangat bagus. Dia pun menawari Ivy pekerjaan, yaitu memotret barnya untuk promosi di media sosial. Ivy pun setuju, berkat bujukan dari Grace. Meski pekerjaan itu hanya 1 hari saja, tapi 1 hari itu juga yang bisa merubah hubungan antara Ivy dan Felix. Ivy jadi lebih mengenal Felix yang ternyata bukan hanya pengelola bar tersebut, tapi juga pemiliknya. Bar itu adalah warisan dari ayah tiri Felix yang baik hati. Kelembutan sikap Felix terhadapnya membuat Ivy lupa kalau pria itu adalah gebetan kakaknya. Sampai-sampai ketika Felix menciumnya, Ivy hanya pasrah bahkan mau diajak bermesraan. Setelah peristiwa itu, Ivy jadi merasa bersalah pada Grace. Selama ini, Grace sudah sangat baik kepadanya. Mulai dari memberikannya tempat tinggal, bahkan ketika Ivy masih di Filipina, Grace selalu rutin mengirimkan uang kepadanya. Padahal mereka hanya saudara tiri beda ibu. Merasa Felix tidak pantas untuk kakak tirinya yang baik, Ivy pun menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Ketika Grace sedang tidak ada di rumah, Ivy mengajak Felix untuk bermesraan di sana dan diam-diam merekam peristiwa tersebut. Namun nampaknya Ivy malah terjebak dalam permainannya sendiri. Ketika dia bersedih karena belum juga mendapatkan pekerjaan, ada Felix yang memberinya dukungan. Perlahan hati Ivy mulai luluh dan dengan senang hati bermesraan bersama Felix. Mereka berkali-kali melakukannya ketika Grace sedang tidak ada di rumah. Sementara itu di hadapan Grace, Felix tetap bersikap seperti biasanya dan mereka juga sering bermesraan di rumah itu. Suatu hari kebusukan Ivy dan Felix akhirnya dipergoki oleh Grace. Mengira kalau Grace akan pulang telat, Ivy dan Felix yang sedang asik bermesraan kaget melihat wanita itu tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Felix pun mengaku pada Grace kalau dia mencintai Ivy. Tentu saja ucapan itu makin membuat Grace marah, kemudian mengusirnya. Sambil menangis di hadapan Grace, Ivy berdalih kalau mau menjebak Felix. Dia hanya ingin memisahkan pria mata keranjang itu dari Grace. Mendengar hal itu, Grace malah makin marah karena cara yang dipakai oleh Ivy justru menyakitinya. Kini, Ivy hanya bisa menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Suatu hari setelah berhari-hari didiamkan saja oleh Grace, Ivy bilang kalau dia telah memesan tiket pulang ke Filipina. Sambil berlinang air mata, Ivy meminta maaf pada kakak tirinya yang dari tadi hanya mendiamkannya saja. Sementara itu, Felix juga mencoba meminta maaf pada Grace. Felix berharap apa yang telah terjadi tidak menghancurkan persaudaraan antara Grace dan Ivy. Sebelum pulang, Felix memberikan selembar kartu nama pada Grace. Katanya,
itu adalah temannya yang bisa membantu Ivy. Ketika Ivy sedang mengemas barang-barangnya, Grace bilang kalau Felix punya teman yang bisa memberikan Ivy pekerjaan, bahkan membantunya membuat visa kerja. Karena merasa bersalah, Ivy pun menolaknya dengan halus. Namun Grace mengingatkannya kalau ini adalah impian mereka dari dulu, yaitu bisa bersama-sama di sana. Tidak ada yang lebih penting dari ikatan persaudaraan mereka. Dengan diiringi derai air mata, kedua saudari itu larut dalam rasa haru. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Grace, Ivy, dan Felix sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi hubungan mereka sekarang. Grace sudah tidak bersama Felix lagi, namun pria itu berpacaran dengan Ivy. Terlihat mereka sedang nongkrong di sebuah tempat yang indah sambil tersenyum bahagia, dan film ini pun selesai. Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire, yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi. Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie.
Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri, bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai. Medyo mataray. Long black hair. Surprise! Okay, meeting lang ako dyan sa... Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan.
Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abby. Di sini, tanpa sengaja, Abby menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abby ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abby yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abby menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abby mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abby tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abby pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis.
tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ligaya yang terbangun dari mimpi buruknya. Ligaya yang baru saja kehilangan buah hati di dalam kandungannya, bermimpi mendengar suara tangisan bayi. Mengetahui istrinya terjaga karena bermimpi buruk, Elmer sang suami pun berusaha menenangkannya. Berhubung hari itu adalah hari Minggu, Elmer yang sedang libur bekerja dengan senang hati membantu Ligaya di dapur. Tak lama kemudian datanglah mamanya Elmer yang langsung protes ketika melihat anaknya sedang memotong sayuran. Katanya Elmer sudah capek bekerja, masa juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Elmer pun menyahut kalau Ligaya adalah istrinya bukan pembantunya. Mamanya Elmer yang juga tinggal di satu kompleks perumahan itu nampak seperti mencari-cari kesalahan menantunya. Dia protes pada Ligaya yang ditudingnya tidak bisa menjaga kebersihan rumah. Di sini diketahui kalau rumah yang ditempati oleh Elmer dan Ligaya merupakan pemberian dari orang tua Elmer. Mamanya Elmer pun makin menjengkelkan dengan menyuruh Elmer berdiri dari kursinya dan membiarkan Ligaya memasak sendirian. Malam harinya, Ligaya berkeluh kesah pada Elmer kalau dia sedih dengan perlakuan ibu mertuanya. Ligaya menduga mamanya Elmer tak suka padanya karena dia adalah mantan pekerja kelab malam. Sambil tersenyum, Elmer pun menenangkan sang istri kalau mamanya bersikap seperti itu karena sedih kehilangan calon cucunya. Daripada galau tidak karuan, Elmer pun mengajak Ligaya untuk melanjutkan perjuangan mereka memiliki buah hati. Dugaan Ligaya kalau ibu mertuanya tidak suka pada masa lalunya nampaknya ada benarnya. Ketika sedang nongkrong bersama ibu-ibu kompleks lainnya di depan rumah Ligaya dan Elmer, wanita paruh baya itu selalu menjelek-jelekkan sang menantu. Di hadapan Ligaya, mamanya Elmer selalu membahas masa lalunya sebagai pekerja kelab malam. Selain itu, mamanya Elmer juga sering membangga-banggakan anaknya sendiri yang katanya sangat rajin dan bertanggung jawab. Alam sa buhay. Ucapan mamanya Elmer tentang sang anak memang ada benarnya. Itu terbukti dengan diadakannya pesta promosi jabatan Elmer di sebuah diskotik. Sang bos menyanjung Elmer yang menurutnya beruntung dalam pekerjaan dan rumah tangga. Ternyata bosnya itu tahu kalau Ligaya istrinya Elmer merupakan mantan pekerja kelab malam tercantik dan terlaris dengan tarif mahal. Meski tersinggung mendengar perkataan itu, Elmer hanya bisa memendam emosinya saja. Malam itu ketika Elmer dan Ligaya sudah santai di rumah, keduanya nampak saling menjaga perasaan. Ligaya bilang kalau mamanya Elmer hari itu tidak ke rumah, padahal tadi siang wanita paruh baya itu menggunjing Ligaya bersama ibu-ibu kompleks lainnya. Di sisi lain, Elmer juga tidak membahas sindiran bosnya tentang Ligaya. Pria itu hanya bilang kalau pesta promosinya berjalan lancar. Melihat Elmer kelelahan, Ligaya pun berinisiatif memijatnya, kemudian dilanjutkan dengan layanan spesial lainnya. Suatu siang ketika Ligaya sedang pergi ke pasar,
dia diganggu oleh seorang pria yang mengaku sebagai pelanggannya di klub malam dulu. Untung saja saat itu ada seorang wanita yang melindungi Ligaya, dan dia ternyata adalah Lovina, mantan rekan kerja Ligaya di klub malam. Ligaya pun mengajak Lovina mampir ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol. Setelah tahu permasalahan Ligaya dengan ibu mertuanya, Lovina pun jadi jengkel pada Elmer yang klemar-klemer di hadapan ibunya sendiri. Dari mulut Lovina terungkap kalau Elmer dan Ligaya pertama kali bertemu di klub malam, dan Ligaya nekat berhenti bekerja hanya untuk bisa bersama Elmer. Tak lama kemudian, Elmer yang jadi bahan pembicaraan pun pulang ke rumah dan mencueki Lovina ketika wanita itu menyapanya. Makin jengkel, Lovina akhirnya pamit pulang pada Ligaya. Malam harinya ketika makan malam bersama Elmer di rumah, Ligaya menegur sang suami yang menurutnya tidak sopan pada Lovina yang sedang bertamu. Elmer bilang kalau dia kurang suka pada cara berpakaian Lovina yang terbuka. Mendengar hal itu, Ligaya jadi tersinggung. Dia pun mengingatkan Elmer kalau istrinya ini juga pernah bekerja di klub malam. Tidak semua orang yang bekerja di sana itu buruk. Dengan membelikan cemilan kesukaan Ligaya, Elmer membujuk sang istri yang sedang ngambek. Dia mengaku ucapannya tadi salah dan bergurau sampai Ligaya tersenyum dibuatnya. Ujung-ujungnya sama seperti sebelumnya, mereka menutup malam itu dengan bermesraan. Keesokan harinya, Elmer dan Ligaya yang sudah berbaikan terlihat sedang duduk-duduk santai di depan rumah. Kala itu Ligaya mengingatkan kalau nanti malam Elmer ada janji datang ke ulang tahun bosnya. Okay nga lang po ako. Malam itu di diskotik, bosnya Elmer yang sedang mabuk pun berulah. Di hadapan Elmer, pria itu bilang kalau semua pria yang ada di sana pernah mencicipi Ligaya. Elmer sontak emosi dan langsung memukul bosnya itu. Tanpa pikir panjang, sang bos pun langsung memecat Elmer dan akan memblokir semua lamaran kerjanya agar tidak diterima dimanapun. Dengan wajah murung Elmer pulang ke rumah disambut oleh Ligaya yang sedang menunggunya di ruang tamu. Elmer bilang kalau dia mengundurkan diri, tapi Ligaya jangan cemas karena pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutnya. Tanpa banyak tanya mengenai permasalahan suaminya di kantor, Ligaya lebih memilih untuk menghilangkan stresnya. Dan kita semua pasti tahu apa yang akan dilakukan pasangan ini kalau malam-malam. Itulah penghilang stresnya. Ucapan mantan bosnya Elmer tadi ternyata bukan omong kosong. Sampai beberapa minggu kemudian, Elmer masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Di saat Elmer dan Ligaya berusaha menghemat pengeluaran mereka, datanglah mamanya Elmer dengan membawa bahan pokok serta uang untuk anaknya. Wanita paruh baya itu heran kenapa anaknya yang merupakan lulusan terbaik susah dapat pekerjaan. Dia pun langsung menuding Ligaya sebagai pembawa sial di rumah itu. Baka minalas lang, ma. Melihat sang suami kesusahan mencari kerja, Ligaya berinisiatif untuk membantunya. Dia pun meminta izin pada Elmer untuk bekerja. Namun, suaminya itu malah emosi dan menuding Ligaya akan kembali bekerja di klub malam. Mendengar hal itu, Ligaya tidak mau kalah sewot. Siapa yang bilang mau kembali ke sana? Dia hanya ingin bekerja yang wajar. Karena keterdesakan ekonomi, Ligaya pun terpaksa meminjam uang pada Lovina. Lovina merasa sedih melihat nasib Ligaya yang dulunya berpenghasilan tinggi, kini malah berkekurangan. Dia pun menyarankan Ligaya untuk melamar lagi di klub berhubung sedang ada lowongan. Pekerjaannya pun mudah, hanya menari menggunakan topeng tanpa sehelai benang pun. Tidak lebih dari itu. Bahala na. Malam harinya jadi puncak kesabaran Ligaya terhadap perlakuan buruk ibu mertuanya. Ketika Elmer sedang tidak ada di rumah, wanita paruhbaya itu memprotes hasil masakan Ligaya yang menurutnya tidak enak. Ketika ibu mertuanya mulai kasar, Ligaya pun berusaha menepisnya sehingga wanita terdorong. Kebetulan saat itu Elmer pulang dan salah paham. Dia pun jadi menyalahkan Ligaya.
Saat Elmer mengajaknya ngobrol baik-baik, Ligaya bilang sudah lelah dan mau bekerja untuk dirinya sendiri. Ketika Ligaya memulai pekerjaannya di kelab malam bersama Lovina, Elmer yang suntuk memilih untuk minum-minum di sebuah diskotik. Di sana dia kebetulan bertemu dengan Darlene, mantan pacarnya dulu yang pindah ke luar negeri. Darlene ternyata tahu tentang status Elmer yang sedang di blacklist perusahaan. Dia pun menawari Elmer untuk bekerja di perusahaannya yang bebas dari koneksi mantan bosnya Elmer. Elmer pun setuju dan tunduk ketika Darlene mengajaknya bermesraan di toilet diskotik. Keesokan harinya dengan wajah sumringah, Elmer memberitahu Ligaya kalau dia mendapatkan panggilan kerja. Ligaya menyambut kabar itu dengan gembira dan mereka pun berbaikan. Nah, malam harinya ketika mereka sedang makan bersama di rumah, tiba-tiba mamanya Elmer membawa seorang tamu tak diduga, yaitu Darlene. Ligaya yang tahu betul kalau Darlene adalah mantan pacar Elmer hanya bisa memendam kekesalannya ketika tahu wanita itulah yang memberi suaminya pekerjaan. Konflik pun kembali menerpa rumah tangga pasangan itu ketika Elmer mendapat kiriman foto istrinya sedang menari di kelab malam. Elmer yang terbakar emosi pun membalas dendam dengan cara mengundang Darlene ke rumahnya dan bermesraan di sana. Pria itu pun hanya bisa diam ketika Ligaya memergokinya sedang bersama Darlene. Di sana Ligaya memaki Elmer habis-habisan. Ketika situasi sudah tenang, Elmer dan Ligaya ngobrol baik-baik berdua. Di sana Elmer bilang kalau dia kesal Ligaya diam-diam kembali bekerja di kelab malam. Ligaya pun membalas, dia juga kesal pada perlakuan mamanya Elmer terhadapnya. Di sana terungkap kalau mereka menikah karena Ligaya sudah terlebih dahulu hamil anak Elmer. Setelah mereka kehilangan anak itu, Ligaya mengaku meminum pil KB. Katanya dia tidak mau memiliki anak yang nanti akan dipandang rendah sama seperti dirinya. Mendengar pengakuan sang istri, Elmer pun membeberkan fakta kenapa dirinya mengundurkan diri dari perusahaan. Dia bilang kalau bosnya tidak menghormati Ligaya dan oleh karena itu dia pun memukulnya. Elmer tidak ingin Ligaya merasa bersalah padanya. Ketika Ligaya menginginkan mereka berpisah, Elmer sontak menolak dan memohon untuk diberi kesempatan satu kali lagi. Akhirnya Ligaya pun luluh dan mereka pun baikan. Keesokan harinya dengan membawa barang-barang mereka, Elmer dan Ligaya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Mengetahui hal itu, mamanya Elmer sontak marah dan ingin memukul Ligaya. Namun Elmer langsung menahannya sambil membela sang istri. Kini mamanya Elmer hanya bisa meratapi kesedihan dan kesendiriannya ditinggal sang anak. Sementara di tempat yang berbeda, Elmer nampak menikmati kebahagiaannya bersama dengan Ligaya. Dan film ini pun selesai. Anong tunay na ligaya? Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang joki balapan bernama Kenji yang malam itu akan balapan dengan joki lain yang katanya masih pemula. Sayangnya Kenji kalah pada balapan itu sehingga bosnya yang bernama Mike dan Spike menjadi sangat marah. Kenji kalah dari joki pemula yang juga merupakan seorang wanita bernama Mika. Menurut informasi di lapangan, Mika berpacaran dengan mekanik pria bernama Nico dan mereka berdua hanyalah pembalap freelance. Bukan seperti Kenji yang khusus balapan untuk bengkelnya Spike. Kekalahan ini tentu mengakibatkan Spike kehilangan banyak uang. Tapi untungnya dia berpacaran dengan seorang tante kaya yang selalu siap membantu keuangannya asalkan Spike bisa memuaskan hasratnya.
Keesokan harinya, Spike curhat kepada Mike kalau mereka akan cepat bangkrut jika kalah terus. Waktu itu, Mike punya ide untuk merekrut Mika sebagai pembalap tetap mereka dengan cara bernegosiasi dengan Nico yang sedang bekerja di bengkel milik temannya. Awalnya, Mike mengira kalau Mika hanya menang hoki, tapi temannya Mike mengatakan kalau dia pernah menguji kemampuan Mika dan mengakui kalau wanita itu memang jago. Ketika Spike berbicara dengan Nico, dia dan Mike langsung menawarkan kerjasama agar Nico dan Mika menjadi joki mereka. Namun Nico tidak bisa memutuskan hal ini sendirian. Jadi dia berjanji menghubungi Mike dan Spike setelah membicarakannya dengan Mika. Saat Nico berbicara kepada Mika tentang tawaran tadi, ternyata sang pacar bersedia jika Nico yang menjadi mekanik motornya. Setelah sepakat untuk mencoba tawaran itu, mereka berdua pun bermesraan sebelum tidur. Keesokan harinya, Nico dan Mika datang ke bengkel milik Spike untuk memberitahu kalau mereka akan mencoba tawaran yang diberikan. Namun Mika mengatakan kalau dia hanya mau kalau Nico yang menjadi mekaniknya. Spike dan Mike setuju dengan syarat tersebut dan memberikan 1 unit motor baru sebagai hadiah kerja sama mereka. Beberapa saat kemudian, Glenda tante kaya pacarnya Spike juga datang ke bengkel itu dan Spike langsung memberitahu kalau dia baru saja merekrut Nico dan Mika sebagai joki baru mereka. Namun, Glenda merasa cemburu karena Spike terus saja memandangi Mika. Supaya sang pacar tidak ngambek, Spike pun merayu Glenda dengan cara minta ganti oli di dalam mobil. Sejak saat itu, Nico juga bekerja sambilan di bengkel Spike dan pagi itu Glenda datang ke bengkel tanpa memberi kabar kepada Spike. Ternyata Glenda diam-diam tertarik dengan ketampanan Nico. Jadi dia meminta Nico untuk memeriksa mobilnya agar bisa memperhatikannya lebih dekat. Meskipun mendapat bayaran besar sebagai joki, Mika ternyata tetap bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Karena tidak setiap malam dia mendapat tawaran untuk balapan. Pada saat itu, Spike datang ke tempat Mika bekerja sambil mengiming-imingi kesuksesan bagi wanita itu sehingga tidak perlu bekerja di kafe lagi. Sementara itu, setelah selesai Nico mengecek mobilnya, Glenda kemudian mencoba untuk menggoda pria itu. Tapi aksinya keburu ketahuan oleh Spike. Nah, untuk meredam kecemburuan dari Spike, Glenda pun mengajaknya bermesraan di dalam kantor. Keesokan harinya, Mika datang ke bengkel untuk mengikuti arahan dari Spike. Karena dalam waktu dekat ini, mereka akan mengikuti balapan. Selain itu, Nico juga sedang mempersiapkan motor yang akan dipakai Mika untuk balapan. Perekonomian mereka yang kini kian stabil, membuat hubungan Nico dan Mika jadi makin harmonis dan sering bermesraan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari balapan, di mana Mika pertama kalinya menjadi joki bagi bengkel Spike. Sayangnya adegan balapan ini tidak ditampilkan dengan lengkap, tapi tahu-tahu Mika lah yang menjadi pemenangnya. Dan kemenangan Mika itu membuat Kenji merasa iri. Berkat hasil yang baik dari Mika, Spike, dan Mike, jadi percaya diri untuk mengikuti balapan yang lebih besar dan mereka berdua memasang Mika sebagai joki utama.
Keputusan itu langsung membuat Kenji merasa sangat kesal karena Spike dan Mike lebih mengutamakan Mika yang baru menang 1 kali dan seakan-akan mereka telah melupakannya. Melihat respon Kenji barusan, Nico jadi merasa tidak enak hati dan secara tidak langsung dia juga menyeret Mika pada masalah ini. Mika lalu mengatakan kalau ini adalah keputusan Spike dan dia menyuruh Nico kembali ke bengkel agar tidak dikira kalau mereka marah dengan respon Kenji tadi. Sementara itu, Kenji yang kesal punya ide untuk cari ribut dengan Nico dengan cara meletakkan kain kotor di dalam jok motor pria itu. Tidak seberapa lama Nico yang kembali ke bengkel pun akhirnya menemukan kain kotor itu dan mengetahui kalau Kenji adalah orang yang meletakkannya. Mereka berdua pun ribut hingga akhirnya Kenji diusir oleh Mike dari bengkel itu. Tidak terima atas perlakuan tersebut, Kenji lalu menemui pemilik bengkel lain. Ternyata Kenji berencana untuk pindah bos. Berhubung dia sudah mengetahui cara Mika berbalapan, Kenji yakin bisa mengalahkannya sekaligus membalas dendam kepada Spike dan Mike. Lalu pada suatu malam, Glenda datang ke bengkel sendirian dalam kondisi mabuk dan merayu Nico untuk bermesraan. Sebenarnya Nico sempat menolak, tapi sebagai bawahan dia tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah. Ternyata peristiwa itu diketahui oleh Mike. Berhubung di bengkel mereka ada CCTV, Mike lalu memperlihatkan rekamannya kepada Spike yang tentu membuat pria itu merasa sangat marah. Spike pun meminta bantuan Mike untuk balas dendam kepada Nico. Pada saat itu, Mike berpura-pura mendapat telepon dari temannya yang menjual suku cadang dan dia mengajak Nico untuk mengambilnya agar Spike bisa berduaan dengan Mika. Setelah Mike dan Nico pergi, Spike lalu menyuruh Mika untuk menunggu di dalam kantor. Dia pun diam-diam memasukkan obat bius ke dalam segelas minuman, kemudian memberikan minuman itu kepada Mika. Tak seberapa lama Mika pun jadi hilang kesadaran setelah meminumnya dan Spike pun langsung menodainya sambil merekam peristiwa itu dengan menggunakan ponselnya. Setelah puas melakukan hal itu, Spike kemudian mengirim videonya kepada Nico. Nico yang terbakar emosi pun langsung meminta penjelasan pada Mika yang baru pulang. Ketika Mika bilang kalau dia telah dijebak oleh Spike, Nico tidak percaya. Mika pun jadi emosi dan membeberkan kalau dia tahu tentang perselingkuhan Glenda dan Nico. Nico membela diri jika dia tidak sanggup menolak. Mika pun langsung menskakmatnya dengan bilang bagaimana dengan dirinya yang dibius oleh Spike sehingga tidak punya pilihan. Mendengar hal itu, Nico langsung merasa bersalah dan memeluk Mika yang sedang menangis. Dia sadar kalau mereka telah dipermainkan oleh Spike dan Mike. Nico pun berjanji pada Mika akan membalas perbuatan dua orang itu. Beberapa hari kemudian, Spike dan Mike kena batunya. Ketika mengikuti balapan besar, Mika dan Nico sengaja tidak datang sehingga dua orang itu dianggap kalah dan harus membayar uang taruhan tanpa bertanding. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Lance yang sedang menghayal bermesraan bersama teman sekelasnya yang cantik, yaitu Mayumi. Sayangnya hayalan Lance itu harus buyar
karena diganggu oleh sahabatnya yang bernama Brian. Ternyata Lance naksir pada Mayumi yang baru saja pindah ke sekolah itu. Saat Lance sedang buang air kecil sembarangan di belakang sekolah, ia dikagetkan dengan keberadaan Mayumi yang sudah terlebih dulu nongkrong di sana. Mayumi bilang kalau ia sedang mencari tempat yang aman untuk nyebat. Tak seberapa lama, tiba-tiba saja ada seorang guru lewat dan memergoki mereka. Mayumi pun mengkambing hitamkan Lance agar ia tidak ketahuan nyebat. Lance yang tidak tega melaporkan kesalahan Mayumi akhirnya terpaksa menerima hukuman dari sang guru. Magagawa ko. Una na ako sa home shop ha. Sumunod ka. Setelah itu, Lance mengajak ngobrol Brian membahas soal sosok Mayumi yang penuh dengan teka-teki. Gadis itu sangat suka menyendiri dan tidak punya media sosial sama sekali. Tidak hanya itu saja, Brian juga mendengar kalau Mayumi dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena memukul gurunya. Wala siyang social media. Ang sabi, nanapak daw ng guidance ka. Pada malam harinya, Brian yang sedang bucin mengajak Lance untuk double date bersama pacarnya dan seorang teman wanita lainnya. Mereka berempat pun menikmati malam itu sambil minum-minum. Ketika Brian dan pacarnya sedang mojok berduaan, Lance digoda oleh teman dari pacarnya, Brian. Meski awalnya menolak, Lance akhirnya larut dalam permainan gadis itu. Ia pun makin bersemangat ketika membayangkan kalau gadis yang sedang bersamanya itu adalah Mayumi. Medyo. Oh, galing ako. Keesokan harinya, Lance tidak bisa fokus belajar karena selalu terbayang sosok Mayumi. Dengan alasan ingin mengerjakan tugas sekolah bersama-sama, Lance pun memberanikan diri untuk mengajak Mayumi membuat kelompok. Dengan gaya cueknya, Mayumi menerima ajakan tersebut dan mereka sepakat untuk mengerjakannya di rumah Lance. Mayumi, pasok ka. Setelah berbasa-basi dengan sang ayah yang menyambut ramah kepulangannya bersama Mayumi, Lance pun segera mengajak gadis itu ke kamarnya. Di sana, Lance dan Mayumi mulai mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Lance mengungkapkan kalau cita-citanya ingin menjadi dokter, sedangkan Mayumi hanya diam saja ketika ditanya tentang cita-citanya. Tanpa diduga oleh Lance, di tengah-tengah mereka belajar, Mayumi malah menggodanya. Tak ayal mereka pun akhirnya larut dalam kenikmatan. Corny mo. Setelah peristiwa itu, Lance dan Mayumi mulai berani menunjukkan kedekatan mereka. Bahkan Mayumi juga nekat mencium Lance di depan teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Lance dan Mayumi mampir di sebuah warung kelontong. Tanpa disangka oleh Lance, Mayumi diam-diam mencuri mainan balon air sabun dari warung itu. Di sini, Lance memarahi Mayumi karena ia tidak suka pada orang yang suka mencuri. Mayumi! Okay, sige. Tepat di momen ini, Mayumi akhirnya curhat mengenai kehidupan keluarganya. Setelah ayahnya kabur meninggalkan keluarganya, ibu Mayumi menjadi pemabuk berat dan ia selalu bersikap kasar kepada putrinya. Hal itulah yang membuat Mayumi selalu mencari kesenangan di luar rumah sebagai pelarian seperti mencuri mainan di warung tadi. Lance sangat prihatin mendengar kisah hidup Mayumi. Akhirnya mereka berdua pun menutup kesedihan itu dengan cara bermesraan lagi. Dito naman ako. Namayan ka to sa... Sorry ah. Kang mag-alala. Sejak saat itu, hubungan Lance dan Mayumi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan bermesraan di dalam hutan. Hingga suatu ketika mereka dipergoki warga saat sedang melakukan perbuatan itu. Akibat kejadian itu, Mayumi dilaporkan langsung pada ibunya. Lance bisa melihat secara langsung
perlakuan kasar ibu Mayumi kepada sang anak. Gosip tentang Lance dan Mayumi yang ketahuan bermesraan pun langsung tersebar dengan cepat di sekolah. Karena hal itu, untuk sementara waktu, pasangan itu memilih untuk saling menjauh. Wala kayong alam. Saat Mayumi sedang sebat, Brian tanpa sengaja melihat gadis itu. Setelah mengobrol cukup panjang, Mayumi merasa sifat dan kelakuan Brian lebih cocok dengan dirinya. Hingga pada saat malam harinya, Brian dan Mayumi pun lanjut minum-minum. Di momen itu, Mayumi yang mulai mabuk menggoda Brian hingga terbawa suasana dan akhirnya mereka pun bermesraan. Lance yang kebetulan juga datang ke sana sangat marah memergoki perbuatan Mayumi dan Brian. Tanpa basa-basi, Lance yang sedang terbakar api cemburu pun langsung ingin menyerang Brian. Namun Mayumi bergerak cepat untuk mencegahnya. Di sana Mayumi bilang kalau ia hanya bersenang-senang saja dengan Brian, sama seperti yang ia lakukan bersama Lance kemarin. Mendengar kalau dirinya selama ini tidak dianggap, Lance langsung ngelunyur pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Lance yang patah hati mendapat brosur beasiswa kedokteran dan surat dari Mayumi. Ternyata Mayumi memutuskan untuk kabur dari rumah dan menghilang entah kemana. Di akhir film diperlihatkan beberapa tahun kemudian Lance sudah berhasil menjadi seorang dokter. Meski belum bisa melupakan Mayumi sepenuhnya, Lance berusaha menerima kalau tak semua cinta harus berbalas. Terkadang mencintai sepenuh hati saja sudah cukup, dan film ini pun selesai. Sapat na yung alam mo.